Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maudy Amalia dengan NRP 15/2023-143. Di sini saya dari kelas pemrograman IoT FF, di mana di sini saya akan membuat sebuah video demo untuk pengerjaan UTS dan saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk soal 1B, 2A, dan juga 2B. Mari kita simak langsung ke walkthrough-nya. Dimana yang pertama di sini itu saya memulai dari soal 1B, lalu di sini kita diminta untuk membuat simulasi alat hidroponik dengan logika peringatan suhu. Di sini saya sudah merangkai sirkuit di walkthrough menggunakan ESP32, sensor DHT22, dan 3 buah LED warna merah, warna hijau, dan juga warna kuning. Lalu di sini ada buzzer dan juga ada relay. Dimana di sini juga ada kode untuk menjalankan walkthrough-nya. Yang pertama di sini itu ada input library untuk DHT. Lalu di sini ada definisi tipe sensor DHT menggunakan DHT22. Lalu di sini ada DHT pin yang sudah disesuaikan. Lalu di sini ada inisialisasi sensor DHT. Di sini DHT pin dan juga DHT type. Selanjutnya di sini itu ada point setup, di mana yang pertama di sini itu ada komunikasi serial yang akan muncul UTS pemrograman IoT dengan 1B. Lalu di sini itu ada DHT begin, di mana di sini untuk memulai semuanya. Lalu di sini ada set mode pin sebagai output dan juga memastikan semua output itu mati saat si walkthrough-nya itu dijalankan. Selanjutnya di sini tuh ada point loop dengan delay 2000 yang dimana di sini itu dilakukan supaya ESP tidak membaca sensor DHT terlalu cepat. Lalu di sini ada untuk membaca suhu dengan DHT.read temperatur. Lalu di sini ada pengecekan jika pembacaannya gagal maka membaca dari sensor DHT. Selanjutnya di sini ada serial print untuk suhu T dan juga Celsius. Lalu di sini ada kode untuk mematikan semua lampu dan juga buzzer saat kondisi baru. Lalu di sini ada pengkondisian berdasarkan soal di mana jika temperaturnya itu lebih dari 35, maka kondisinya itu sangat panas atau panas dan lampu merah juga buzzer itu on atau menyala. Lalu di sini ada pengkondisian jika temperaturnya itu lebih dari sama dengan 30 dan kurang dari sama dengan 35, maka akan muncul kondisi hangat atau lampu kuning on. Dan else jika suhunya itu kurang dari 30, lampu menyala dengan kondisi normal dan lampu hijau on. Mari kita langsung saja ke ininya, dimana yang pertama kita akan mencoba dengan suhu seperti ini, dan yang kita tahu buzzer akan menyala dan lampu merah juga on. Nah, ketika kita mengatur temperaturnya itu antara 30 sampai 35, maka yang akan muncul atau yang akan menyala itu lampu hijau. Nah, kita coba run, dimana yang pertama di sini tuh kita atur temperaturnya itu 13,7. Maka nanti yang akan munculnya itu dalam kondisi normal dan lampu hijau on. Lalu misalkan kita atur sampai 30, antara 30 sampai 35. Nah, nanti yang akan muncul itu lampu kuningnya menyala dan kondisinya itu hangat. Tapi kalau kita mengatur suhunya itu lebih dari 35, maka kan seperti ini. Kondisinya panas dan lampu merah dan buzzer on. Nah, selanjutnya mari kita ke soal yang 2A, di mana
dimana di sini itu kita diminta untuk membuat backend dan juga melakukan parsing JSON. Yang pertama di sini tuh ada file atau folder UTS underscore IoT underscore FF, dimana di sini ada file API.php dan index.html, dimana di sini itu ada API.php yang fungsinya itu untuk menghubungkan ke database yang di dalamnya itu melakukan query SQL untuk mendapatkan suhu maksimum dan juga suhu minimum. Persis atau yang dimaksud dengan suhu maksimum, minimum suhu. Lalu di sini juga ada nilai suhu maksimal humidity dan juga mount your max, persis seperti format JSON yang diminta. Selanjutnya di sini juga ada index HTML, di mana di sini itu fungsinya itu untuk menampilkan dari database ke web, dimana yang di sini itu kita diminta untuk melihat di web localhost. Ini untuk API.php. Ini ada tampilan awal atau tampilan database yang masih polos. Lalu di sini ada untuk indeks HTML, dimana di sini ada dashboard hidroponik dengan suhu maksimumnya 36, suhu minimumnya 21, suhu rata-ratanya 29,5. Lalu di sini ada detail peringatan dan di sini ada waktu kejadian. Lalu di sini ada format raw JSON yang tadi atau data mentah yang tadi.